Kamu tahu kan? Jangan bertele-tele, kalau ada yang mau dikatakan, bilang saja. Paman berpesan kita disuruh membersihkan saluran malam ini. Sudah tahu, suruh saudara-saudara bawa perlengkapan, begitu siap langsung berangkat, ya? Opa. Tunggu dulu. Tidak boleh pergi. Bukankah hari ini kamu sudah janji mau diskusi naskah sama aku? Ah, baiklah, aku akan pulang setelah urusan penting selesai. Urusan penting apa sih? Jangan ikut campur. Menurutmu setiap hari berkelahi itu urusan penting, tapi kamu juga nggak bakal ngerti. Xiao Ye. Dengar ya, urusan Nona ini adalah yang paling penting. Hari ini kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Ah, yang ini. Ah, apakah hal semacam ini penting? Apakah itu penting? Penting nggak sih? Aku ini anggota Qin Bang, tiap hari harus bertaruh nyawa di luar. Hari ini aku masih ada, besok belum tentu. Kamu beda, kamu itu putri orang kaya, gadis terhormat. Kamu bisa hidup santai dan romantis seumur hidup. Aku nggak punya waktu buat main-main sama urusan cinta. Ngerti? Kalau gitu kamu keluar saja. Subah batang. Kalau aku keluar Qin Bang, tamu tanggung hidupku, tanggung hidupmu. Asal tamu batu beratan, biar masalah. Aku keberatan. Aku keberatan. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Kok kamu disateja sama aku? Aku nggak mau peduli sama kamu lagi. Aduh. Sebelumnya, Xiuju sudah membuat perjanjian dengan tetua suku dan peninggalan itu sudah tiba. Bagaimanapun hasilnya saatnya berpisah. Sejak aku mengelola kebun jeruk ini, total keuntungan mencapai 3.656 keping perak, 3 kali lipat lebih banyak dari musim sebelumnya. Bagus. Kakak, sekarang ini juga seperti menjerumuskan diri sendiri. Sekarang Xiuju sudah benar-benar jadi pusat perhatian. Dia bukan lagi gadis kecil yang dulu. Mungkin kedepannya dia malah akan menginjak-injakmu. Jangan-jangan kamu mau ajak aku kerja sama. Menurutku otakmu nggak jalan deh. Ini semua itulah keuntungan musim ini, saya janji. Kedepannya pasti lebih banyak, tidak akan kurang. Wah, gimana nih sekarang, Nyonya Tepiga? Memang benar-benar punya bakat dagang. Ini adalah keberuntungan bagi keluarga Shen kita. Kami rela menerima kekalahan. Rela menerima kekalahan, prinsip bisnis Shen.
Oke. Baik, terima kasih. Bu ketiga benar-benar berbakat dalam bisnis. Itu yang paling aku suka. Sudah. Memang punya kemampuan. Jangan salahkan aku Teda. Uang itu milikku. Siapapun jangan coba-coba merebutnya. Cepat padamkan apinya, cepat padamkan apinya. Cepat padamkan api, cepat ambil air, cepat. Ada apa? Nyonya ketiga masih di dalam. Apinya terlalu besar. Pintunya tidak bisa dibuka. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Kalau terjadi apa-apa pada Anda, langit keluarga Shen akan runtuh. Aku tidak peduli lagi. Kakak tidak boleh mati. Aku tidak akan mengizinkan. Tuan, sebenarnya kalian sedang apa sih? Tuan, kenapa tidak cepat-cepat selamatkan Tuan, Xiuju? Kamu harus tetap sadar. Ayo kita kabur bersama saja. Tuan, Anda tidak apa-apa kan? Xiuju, akhirnya kamu sadar. Kamu tahu tidak, kamu membuatku sangat khawatir. Menurutmu aku kenapa? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Aku baik-baik saja. Tidak boleh? Mau bangun buat apa? Cepat berbaring, biar aku lihat dulu. Kenapa parah sekali? Aku akan cari tabib lagi untuk memeluk lukamu. Kamu baru saja sadar, jangan khawatir soal ini. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Besok aku akan minta Lao Yo menyiapkan beberapa suplemen. Biar kamu bisa pulih. Melihatmu sudah sadar, aku jadi tenang. Nanti aku akan datang lagi menjengukmu. Ya, Yan King. Adik, kamu memanggilku apa? Coba panggil sekali lagi. Tentu saja bagus. Ini untukmu. Biar aku memakaikan untukmu.
tidak menanyakan masa lalu, hanya melihat ke depan. Semoga kedepannya kita selalu aman dan lancar. Aku pasti akan benar-benar menghargaimu dan menempatkanmu di hatiku. Yang kamu berikan padaku sangat banyak. Itu cukup membuatku bahagia lama. Tapi aku merasa itu belum cukup. Banyak tempat ingin aku ajak kamu lihat. Ingat oleh-oleh khas dulu aku carikan untukmu. Aku ingin mengadakan pernikahan meriah untukmu dan menikahimu dengan layak. Waktunya sudah tiba. Upacara bisa dimulai sekarang. Paman dan Bibi Xiuju. Coba tebak siapa yang pulang? Sudah pulang, sudah pulang. Adik enam sudah pulang. Kamu sudah kembali. Yang penting kamu sudah kembali. Benar-benar menyenangkan. Sudah lama keluarga Shem tidak seramai ini, ya kan? Xiang Oyun, iya, nyonya kedua. Sebenarnya, bagaimana drama besar ini akan berlangsung? Aku benar-benar menantikannya. HM. Hari itu kapal mengalami kecelakaan
semua orang jatuh ke laut. Untungnya aku berhasil naik ke sekoci. Di lautan yang luas tak berujung itu, aku terombang-ambing selama beberapa hari dan malam. Akhirnya, karena benar-benar kehabisan tenaga, aku pun pingsan. Lalu bagaimana? Mungkin memang takdirku belum berakhir di situ. Sekoci itu terbawa arus ke tepi Nanyang, lalu aku diselamatkan keluarga setempat. Syukurlah Tuhan memberkati, kembali selamat luar biasa. Masih ada kabar menggembirakan. Kudengar dari Paman Enam, keluarga yang menyelamatkannya itu adalah pedagang terkenal di Nanyang. Kali ini aku benar-benar mendapat berkah di balik musibah, bahkan berhasil membuka jalur distribusi antara keluarga Shen dan Nanyang. Benar, Weilan, sekarang barang-barang keluarga Shen bisa sepenuhnya diageni oleh mereka. Tuan keenam ini sebenarnya ada apa sih? Waktu aku sedang memulihkan diri, keluarga itu merawatku dengan sangat teliti. Saat ada waktu luang, aku membantu mereka menyelesaikan beberapa urusan bisnis. Lama-kelamaan, mereka pun jadi percaya padaku dan mereka berjanji. Bukan hanya bisa menyalurkan semua barang kita, tapi juga hanya mengambil keuntungan 10% saja. Sungguh. Tuan keenam, kamu hebat banget. Jujur saja, dia benar-benar menunjukkan gaya lamamu, bisa-bisanya sendirian menegosiasikan bisnis sebesar ini. Kubar. Ayo, kakak mau bersulang untukmu. Pertama, kita harus bersyukur pada yang di atas karena kamu selamat dari maut. Kedua, aku ingin mengucapkan selamat karena kamu sudah berjasa besar untuk keluarga Shen. Terima kasih, kakak Ayo. Yang membuat kakak lebih senang lagi adalah melihat kamu sudah dewasa. Kamu sekarang lebih tenang daripada dulu. Tata, kali aku sungguh mengalami hidup dan mati. Saya ingin memahami banyak hal dan aku jadi lebih legowo terhadap hal. Ayo, Tuan keenam, kakak ipar juga mau bersulang untukmu. Orang-orang bilang, lolos dari bahaya, keberuntungan menanti. Semoga kamu seperti kakakmu, bisnis sukses. Terima kasih, kakak ipar. Tuan keenam. Seperti pepatah bilang, keberuntungan dan kesialan itu saling bergantung. Setelah ini, hidupmu pasti akan penuh kemakmuran dan keberuntungan. Kali ini aku bersulang untukmu. Terima kasih. Oh, benang. Xiuju. Sebagai kakak ipar, kamu juga harus bilang sesuatu, kan? Tuan keenam bisa selamat dari bahaya. Ini benar-benar kabar gembira besar untuk keluarga Shen. Setuju kan? Baik, aku bersulang untuk Tuan keenam. Tuan keenam bisa kembali kali ini. Saya senang untuk Tuan besar dan keluarga Shen. Semoga Anda memiliki masa depan cerah dan semua keinginanmu tercapai. Terima kasih, Ustaz Ipar. Wah, senangnya hari ini kita sekeluarga bisa berkumpul. Hari ini kita harus bahagia. Ayo, semua makan yang banyak ya. Ayo makan. Ayo. Iya, makan yang banyak ya. Terima kasih catat ipar. Ayo makan yang banyak. Lihat, kakak Li sangat sayang padamu. HNTH, tetap saja masakan rumah yang paling enak, ya kan? Tuan. Aku lihat malam ini kamu minum banyak. Aku suruh pelayan siapkan sup penawar alkohol untukmu. Tuan Enam pulang dengan selamat. Ini hari bahagia besar untuk keluarga Shen, jadi aku ikut senang dan minum beberapa gelas lagi. Dua kabar bahagia ini terjadi bersamaan, malah membuat pesta kita hari ini jadi terasa kurang meriah.
Melihat Tuan dan Nyonya besar hari ini membuatku merasa tidak ada yang lebih penting daripada berkumpul bersama keluarga. Teman-teman lama keluarga Shen, begitu dengar Tuan Enam pulang, semuanya langsung datang ke sini. Nanti setelah kamu habiskan supnya, cepatlah istirahat. Aku akan pergi sebentar. Ya, ayo. Kenapa harus menangis? Kisah cinta yang mengharukan tentang dua orang dengan latar belakang sangat berbeda yang akhirnya bisa bersama setelah melewati banyak rintangan. Kamu tidak mengerti. Kamu ada di hatiku, seperti bunga jeruk ini. Cantik dan menawan. Kamu mengelola kebun jeruk ini dengan sangat baik. Itu bukan hanya jasaku sendiri. Tuan dan Nyonya besar sangat mempercayai saya, dan para pekerja juga sangat membantu. Saya sudah mempelajari pasar di Nanyang. Selain jeruk laku keras di sana, kita bisa menjualnya ke sana. Karena ini urusan bisnis, sebaiknya kita pulang dan diskusikan bersama Tuan. Fiona sudah menceritakan segalanya padaku. Waktu itu kamu setuju menikah denganku untuk ibumu, kamu mau menikah denganku kakak. Itu semua sudah berlalu. Aku hanya sedang berpikir, kalau saja waktu itu aku lebih awal tahu kebenarannya. Mungkin semua ini tidak akan terjadi hari ini. Semua orang bilang aku beruntung. Bisa lolos dari bencana, tapi hanya aku sendiri yang tahu di dalam hati. Waktu itu aku terbaring di sekoci, terombang-ambing di lautan yang tak berujung.
Satu-satunya pikiran yang membuatku bertahan hidup adalah aku harus kembali dan bertemu denganmu sekali lagi. Tapi di dunia ini, mana ada begitu banyak kalau ada beberapa orang. Kalau sudah terlewat, ya memang sudah terlewat. Mulai sekarang, kalau bukan urusan keluarga Shen, antara kita berdua, lebih baik jangan bertemu lagi secara pribadi. Matahari terbit dari barat, Xiuju suka bermalas-malasan, sudah datang ayo bantu petik bersama. Aku tahu jeruk hijau ini memang asam, tapi asalkan dicoba satu gigitan saja. Sangat sulit melupakan rasa jeruk matang yang memang enak, tapi tetap saja sulit menggantikan rasa unik dari jeruk hijau. Kalau kantongmu sudah penuh dengan data, kamu tidak akan bisa lagi mengambil jeruk hijau. Kalau begitu, kamu bisa saja membuang dulu semua jeruk matang di kantongmu. Hidup seperti jeruk kecil, asal kamu berani sedikit saja, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi, hidup manusia itu, kita nggak bisa cuma mikirin diri sendiri saja. Aduh, kamu ini, sebentar lagi kamu bisa disamain sama Bunda Maria. Udah deh, jangan ngomongin aku terus, kamu juga sama aja. Menurutku kamu itu kayak dokter yang gak bisa ngobatin diri sendiri. Ngomongin masalah orang lain sih jago banget. Giliran masalah sendiri malah berantakan. Mana ada aku berantakan? Kamu gak pernah ngaca ya? Lingkaran hitam di matamu udah hampir kayak panda aja. Berani bilang akhir-akhir ini kamu gak bisa tidur gara-gara Xiao Ye? Siapa Xiao Ye? Dia cuma cowok biasa aja, kan? Aku ini, apapun kurang tapi kalau soal cowok, gak bakal kekurangan. Tuan ke-6, kamu masih saja suka makan jeruk. Dimanapun saya berada, asal melihat jeruk pasti makan. Itu memang selera kakak. Apa selera itu sering berubah, itu tergantung apakah aku benar-benar suka atau tidak. Kalau memang suka, tentu saja tidak akan berubah. Kamu benar. Sejak kecil aku memang suka makan jeruk, dan kedepannya juga tidak akan berubah. Tapi kamu tahu tidak, kalau mau rasa jeruk enak, usahanya tidak boleh setengah-setengah. Harus melalui penyiangan dan pembasmian hama di musim semi, lalu setelah panen di musim gugur harus dipangkas dengan teliti. Sedikit pun tidak boleh malas. Kakak jangan kira aku cuma suka makan jeruk, tapi tidak suka merawatnya. Kakak bisa saja menanam pohon jeruk bersamaan denganku. Kita berdua bisa adu siapa yang pohon jeruknya berbunga paling indah dan berbuah paling banyak. Bagaimana? Lalu kalau kalah, bagaimana, kakak? Apa hukumannya? Setelah itu, tidak boleh lagi menyentuh apapun yang berhubungan dengan jeruk, setuju? Tuan ke-6 sudah ditemukan. Panggil orangnya, biar mereka datang menonton. Nyonya kedua datang malam-malam begini ada urusan apa? Aku sudah mau tidur. Aku yang suruh mereka memanggilmu ke sini.
Tuan ke-6. Baru saja Anda pulang, sudah bikin semua orang tidak tenang. Kakak laki-laki. Ya, aku dengar beberapa waktu lalu bengkel sempat kebakaran dan hampir memakan korban jiwa. Kau masih ingat kejadian itu? Tuan ke-6, maksudmu apa ini? Dalang di balik kebakaran besar itu adalah istri keduamu, Liu Ruyan. Aku sudah menemukan pelayan yang malam itu menyaksikan semuanya. Dia bilang, saat kebakaran terjadi, dia melihat sendiri Liu Ruyan membawa obor, menuju ke arah yang terisolasi. Setelah itu apa yang terjadi, aku rasa aku tak perlu menjelaskan lagi. Liu Ruyan, sebenarnya ada apa ini? Tuan Kena menuduhku tanpa alasan. Meskipun aku memang pergi ke kebun jeruk itu. Tapi apa itu berarti aku yang melakukannya? Jadi kau memang pergi ke kebun jeruk hari itu. Biasanya setiap kau ke sana, kau selalu mengeluh kotor. Kenapa kebetulan hari itu kau datang dan malah terjadi kebakaran, hampir membahayakan Xiuju? Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Hari itu aku pergi ke kebun jeruk karena ada kabar bahagia. Sebuah kabar gembira yang bisa membuat seluruh keluarga Shen bersuka cita. Liu Ruyan. Sebenarnya kabar bahagia apa itu? Cepat katakan. Di kampung, memang ada kepercayaan bahwa roh Krisan bisa membawa keselamatan saat melahirkan. Hari itu, aku ke sana untuk memohon kepada Dewa Krisan, agar memberkati anak yang ada di dalam kandunganku. Apa yang kau katakan? Anak di dalam kandungan? Selamat, Tuan Shen. Nyonya kedua sedang hamil. Hanya saja kandungannya masih belum stabil. Tapi memang benar sedang hamil. Ya, benar. Saya akan punya anak. Bagus, bagus, bagus. Lao Yo, beri hadiah. Terima kasih, Tuan Chen. Silakan ke sini. Saya pamit dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sudah seharusnya. Selamat, Tuan. Di usia 40 tahun akhirnya mendapatkan anak pertama dalam hidup. Dan juga untukmu, Nyonya kedua. Di antara kita bertiga, kau yang paling beruntung. Menurutku, apa mungkin kebakaran itu memang tidak sengaja? Masalah kakak ipar tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku sudah menyuruh Lao Yo untuk memanggil polisi agar menyelidiki. Siapapun pelakunya, pasti tidak akan dibiarkan lolos. Sudahlah, kamu tenang saja jaga kehamilanmu. Anak Tuan akhir-akhir ini memang agak rewel. Kenapa kamu tidak tinggal di sini untuk menemaninya? Ngomongnya gampang saja. Baru hamil sebentar kok sudah bisa dibilang rewel. Jangan-jangan yang dikandung itu San Wukong ya? Rumah tua ini suasananya seram sekali. Siapa yang tidak takut? Tanpa keberuntungan Tuan yang menjaga rumah ini, bagaimana aku bisa tenang dan jaga kehamilan? Tuan, Nyonya kedua, silakan beristirahat dulu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Baik, baik. Ayo, kita pergi. Mau coba sentuh anaknya dulu tidak?
Aku sudah menanti selama 20 tahun. Siang malam menjaga kebun jeruk dan rumah tua ini. Siang malam menunggu Tuan pulang. Tapi yang kudapatkan justru hasil seperti ini. Kenapa bukan kamu? Kenapa? Saya yang telah mengecewakan Anda. Silakan marahi saya, tapi memarahi Anda sendiri pun tidak ada gunanya, kan? Semua ini sudah takdir. Memang sudah takdir. Aku masih ingat tahun itu. Aku ikut ayahku datang ke keluarga Shen untuk mengunjungi teman lama. Bukan saatnya untuk jalan-jalan. Saat itulah aku bertemu dengan Tuan. Aku belum pernah melihat pria seperti itu. Semua caranya itu tidak rendah diri, tidak sombong. Hanya sekali itu saja. Aku jatuh cinta padanya. Kebetulan saat itu keluarga Shen dan keluarga Han sedang bersaing. Keluarga Shen mengalami musibah besar. Demi menyelamatkan usaha keluarga Shen, Tuan terpaksa harus menikahiku. Saat itu, aku pernah meminta seorang ahli peruntungan untuk meramal 8 kali. Katanya, jika keluarga Shen menikah denganku, aku pasti akan menjadi janda. Tapi saat itu aku begitu mengagumi Tuan. Mana mungkin aku tidak punya anak. Kamu juga tidak punya anak. Apa benar ini hukuman dari Tuhan untukku? Sekarang, ternyata malah Liu Ruyan yang mengandung anak Tuan. Apakah ini berarti Tuan pada akhirnya akan direbut olehnya? Kalau begitu, harapanku sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah hilang. Ya, orang seperti Tuan. Mana mungkin hanya akan bersama aku seumur hidup, hanya berdua saja. Apalagi, Liu Ruyan juga sedang mengandung. Apakah di masa depan, aku juga akan bernasib sama seperti Nyonya Besar? Kenapa Tuhan memperlakukan aku seperti ini? Sudahlah, di mana Shen Zile? Suruh dia ke meja untuk membagikan kartu. Bukankah Kak Ye sudah menyuruhmu mengusir dia? Tanpa dia, kasinoku terus merugi. Oke, benar. Cari cara untuk pergi. Ayo, ayo, ayo. Mati lagi, aku mati lagi. Terima kasih, Bos. Ayo, lihat, kecil, cepat. Saudara Jie. Tersangkut di sini. Liga, lain kali datang lagi. Kaye, silakan masuk. Ini sudah putaran ketiga. Ya, sudah putaran ketiga. Kalau kamu mau ketemu Shen Zile, bilang saja langsung. Kenapa harus muter-muter begini? Aku cuma asal ngomong. Sejak Shen Zile pergi, kamu kalau mau tebas orang juga udah nggak ada semangatnya. Bisnis di kasino juga makin anjlok. Gimana nih? Sekarang kamu mulai ngajarin aku kerja ya? Berani-beraninya pergi sana.
Ayo, kalau aku jadi kamu, aku udah masuk ke dalam. Ayo. Silakan masuk dan lihat-lihat. Benar sekali. Baru kepikiran. Semua ini aku lakukan demi Siuju. Kalau bukan karena makanan malam yang silau, penjualan tiket drama juga makin menurun. Rasanya bisnis jadi terpengaruh. Orangnya kok belum keluar juga? Nona Shen datang cari Kak Yi ya? Nggak ada. Aku cuma lewat, Kak Yi baru saja keluar. Dia kemana? Aku juga nggak tahu. Masih nahan ya? Biarin. Dua yang melompat, yang satu lagi ukurannya memang benar-benar lebih besar. Nggak lihat, coba lihat dulu. Kamu. Baik-baik saja kan? Maksudku, drama panggungnya. Santai aja. Bagus kok, kami ganti pemeran utama pria yang lebih profesional. Setiap pertunjukan selalu penuh, banyak yang suka dan banyak juga yang nonton. Itu bagus. Selamat ya. Iya, terus gimana dengan kasino kamu? Bagus? Gimana nggak bagus? Selalu untung, semua anak buah juga pada senang. Nih, silakan lihat dulu. Kalau begitu, selamat juga buat kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini ternyata agak ringan juga ya. Bos kamu. Tuan, beliau masih di luar dan belum pulang. Katanya tidak usah menunggu. Semua silakan makan dulu. Sup ini lumayan segar. Siapa yang masak? Ini masakan dari juru masak yang belajar dari nyonya ketiga. Silakan coba. Nyonya ketiga kita memang hebat ya. Sebagai pelayan juga sangat layak. Tapi kalau jadi nyonya, masih jauh dari cukup. Iya, mana bisa dibandingkan dengan Anda? Jadi nyonya, ya pas-pasan saja. Jadi pelayan saja belum tentu ada yang mau, benar nggak? Tuan Nam itu memang benar-benar melindungi nyonya ketiga. Sedikit pun gak rela membiarkan dia repot. Tuan Enam bukan melindungi saya, cuma bilang nyonya kedua sedang hamil. Dengan status yang terhormat, mana mungkin bisa jadi pelayan? Ada orang yang terlahir dengan mulut manis, tapi belum tentu hatinya baik. Nyonya kedua, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan bicara terus terang. Sebelum Tuan pergi, beliau sudah berpesan. Kalau saya mau makan atau minta apapun, silakan saja bilang. Tapi saya ini cuma suka minum sup ini. Mohon nyonya ketiga sendiri yang memasakkan semangkuk sup untuk saya. Ayo. Jadi ternyata nyonya kedua ingin menyuruh-nyuruh saya ya. Kalau saya tidak menurut, berarti saya tidak menghormati dan tidak mendengarkan Anda.
Tapi kalau saya menurut, di mata Anda saya jadi pelayan. Jadi, apapun yang saya lakukan, baik atau buruk, tetap saja saya jadi mainan Anda. Begitu? Aduh. Ada apa? Saya cuma ingin minum sup, tapi gadis ini pikirannya licik sekali. Xiuju hanya memikirkan diri sendiri. Kalau tidak, kamu saja yang melakukannya untuk dia. Sudahlah, kamu jangan berlebihan. Baik, saya pergi. Tuan ke-6 paham betul tentang 3 orang jadi harimau. Ucapan orang itu menakutkan, satu orang satu ludah saja bisa menenggelamkan seseorang. Kalau aku memang benar-benar tidak peduli apa-apa. Kalau menurut sifatku yang dulu, bukankah semuanya sudah pasti jadi kacau balau sejak dulu? Aku hanya ingin bertanya padamu. Apa benar kehidupan seperti ini yang kamu inginkan? Tuan dan Nyonya besar sangat baik padaku. Lagi pula sekarang aku juga bisa mengelola kebun jeruk sendiri. Ini memang hal yang ingin kulakukan sendiri. Apalagi yang harus aku tidak puas? Dulu kamu tidak mengejar kekuasaan dan status. Berani jujur dan bertindak. Sekarang malah jadi sangat hati-hati, menahan diri di setiap langkah, dan kamu bilang kamu puas. Dulu ibuku selalu memberikan 2 buah jeruk untukku dan kakakku. Jeruk yang besar rasanya sangat asam, yang kecil rasanya manis. Selalu kakakku yang memilih duluan. Kalau aku dapat yang kecil, aku akan merasa beruntung karena itu manis. Kalau dapat yang asam, aku juga senang karena ukurannya besar. Dulu kamu memang tidak bisa memilih. Tapi sekarang, kalau jeruk itu asam, harus dikunyah sampai halus, lalu ditelan dalam hati. Saat yang tepat, harus disimpan di bibir dan dikenang-kenang. Begitulah, baru bisa menjalani hidup, kan? Terima kasih, Tuan. Sudah sengaja menemani saya pulang untuk berziarah ke makam ibu. Membatalkan begitu banyak jadwal. hari ini adalah hari peringatan wafat ibu. Sebenarnya urusan-urusan kecil itu tidak sebanding. Ibu pergi begitu mendadak. Waktu itu aku masih sakit. Semua urusan pemakaman diatur dan diurus langsung oleh Tuan. Tak menyangka bisa diurus sebaik ini. Itu sudah seharusnya. Dia ibumu, sebaik apapun tidak akan berlebihan. Datang. Ibu, Xiuju, sekarang semuanya baik-baik saja. Ibu tenanglah di sana. Mendengarnya membuatku tenang. Aku, Shen Yanqing, seumur hidup ini pasti akan melindungi Xiuju dengan baik. Tak akan membiarkannya sedikit pun merasa tersakiti. Hanya berharap di dunia ini, siapapun yang saling mencintai bisa seperti asap yang menghilang.
Saljunya makin deras. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Saljunya terlalu deras. Bersamamu setiap kali, malah jadi seperti anak muda yang kekanak-kanakan. Di buku usahamu itu tertulis, seseorang bisa melihat dirinya sendiri di mata orang lain. Itu artinya dia sudah berakar di hati orang itu. Aku ingin tahu, apakah aku sudah berakar di hatimu atau belum? Seolah-olah ada tapi juga seperti tidak ada. Apa mungkin lebih dalam lagi? Ayo masuk, kita masuk saja. Aku ke dapur dulu, lihat masih ada makanan apa buat kita ganjal perut. Silakan. Bagaimana bisa membiarkan Anda yang pergi? Biar saya saja yang pergi, ya. Jelas-jelas kamu meremehkanku, kan? Apa di matamu aku ini cuma orang yang belum berakar di hatimu dan hanya tahu makan tanpa usaha? Masuklah ke dalam dan tunggu, aku akan segera menyusul. Shen Yanzhou, sekarang istri keduamu ini tubuhnya lemah, kalau sampai terantuk atau terluka nanti bisa runyam urusannya. Aku ini demi kebaikanmu, jadi diam saja di situ ya. Shen Yanzhou, kalau berani, buka pintunya. Awasi dia baik-baik ya. Baik Tuan Ke-6. Sudah lama nggak masak, entah masih ingat caranya atau enggak, Tuan. Kalau Anda bisa bikin mie yang sederhana itu. Sudah tua ya. Demi menopang keluarga Shen yang begitu besar ini. Setiap hari aku sibuk ke sana kemari, bahkan makan pun tak teratur. Tak disangka, keahlian yang paling aku kuasai justru membuat mie sederhana ini, mengisi perut di masa damai, dan sebagainya. Cocok nggak di lidahmu? Biar aku coba dulu. Lezat. Tak disangka Tuan juga punya keahlian seperti ini. Aku tetap lebih suka kalau kau memanggilku Yan King. Tapi sejak hari pernikahan itu, setelah Tuan Ke-6 kembali, kau tak pernah memanggilku seperti itu lagi.
Dulu itu karena aku, Xiuju, kehilangan kendali. Sekarang kupikir memang seharusnya aku tidak melupakan status di antara kita. Identitas. Apa kau kira aku benar-benar ingin jadi tuan rumah ini? Menanggung seluruh keluarga besar Shen, istri pertama, istri kedua. Walaupun memang ini akibat perbuatanku sendiri, tapi sebagai laki-laki, tetap saja aku punya tanggung jawab sebagai ayah, bukan? Kadang-kadang, aku malah lebih iri pada tuan keenam yang bisa benar-benar melepaskan segalanya tanpa peduli apapun. Kakak laki-laki. Kakak ipar memintaku untuk memanggil kalian pulang. Katanya ada urusan penting yang ingin disampaikan. Everton. Wang Everton. Lepaskan aku. Siapa yang berani memberimu keberanian untuk memperlakukan aku seperti ini? Nyonya besar, kamu sendiri nggak bisa punya anak. Jadi iri dan mau mencelakai anak tuan dan aku, ya? Kamu masih berani-beraninya bicara soal anak, cepat berlutut di hadapanku. Lepaskan aku. Ada apa lagi ribut-ribut? Tuan. Tuan, tolong selamatkan aku. Cepat bawa aku pergi. Nyonya besar memaksa ingin menyakitiku. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak ini, bagaimana nanti? Aduh, perutku sakit sekali. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Dia masih hamil? Memangnya dia salah apa? Sampai harus diperlakukan seperti ini? Kakak, kita semua sudah dibohongi olehnya. Dia sama sekali tidak hamil. Jangan asal bicara. Tuan, jangan dengarkan omongannya. Pasti nyonya besar dan dia bersekongkol untuk mengfitnahku. Aku sudah tahu kau pasti akan bicara begitu. Kalau tidak ada bukti, berani-beraninya aku menuduhmu, sampaikan itu. Ini, jika istri kedua sedang hamil, mengapa dia datang bulan? Aku memang sudah curiga ada yang tidak beres dengannya. Jadi aku suruh pelayan diam-diam mengawasinya. Bawa ke sini. Tuan, ini. Saya memang tidak berpengalaman. Saya kira pendarahan saat hamil itu hal yang wajar. Saya takut Anda khawatir, jadi saya tidak berani memberitahu. Saya juga belum pernah melahirkan, jadi saya benar-benar tidak tahu soal ini. Pasti tabib itu yang salah mendiagnosis. HMPH, begitu ya? Kalau begitu, akan saya panggil tabib itu ke sini. Kalian berdua hadapi langsung, ya, Xiaoqi.
Ya, Tuan. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nyonya kedua bilang saya mau membantunya berbohong. Dia akan memberi saya banyak uang. Saya tergoda oleh uang, jadi saya. Tuan, saya. Justru orang yang paling dekatlah yang paling tahu bagaimana cara menipuku, ya. Bukan begitu, Tuan. Semua yang saya lakukan ini karena saya terlalu mencintai Anda. Saya takut Anda meninggalkan saya, jadi saya sempat hilang akal dan melakukan kebodohan ini. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya salah. Aku akan menceraikanmu. Mulai sekarang, kau, Liu Ruyan, tidak ada hubungan apapun lagi denganku maupun keluarga Shen. Pengawal, usir dia dari sini. Tuan, lepaskan saya. Nyonya kedua, jangan lari. Jangan mendekat, kalau kalian mendekat lagi, aku akan lompat dari sini. Itu berbahaya. Cepat turun. Selama bertahun-tahun, demi bisnis keluarga Shen, aku rela menemani minum, tersenyum, dan berusaha mengambil hati orang kemana-mana. Semua kerja keras dan jasaku, aku yang lakukan. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kalau sudah tahu salah, dia harus bertobat. Jangan malah bertingkah seperti mau mati, biar semua orang melihat. Apa hidupmu ini memang hanya untuk orang lain? Kamu mendapat kasih sayang dari Tuan. Tentu saja kamu bisa bicara seenaknya begitu. Beberapa hari ini, Xiuju sudah banyak menahan diri dan menasihatimu dengan baik. Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Liu Ruyan, jangan ribut. Mau turun nggak kalau kamu pergi sendiri? Masih bisa jajan harga diri. Aku nggak peduli sama harga diri kalian. Shen Yanqing, izinkan aku memberitahumu. Kalau kamu berani meninggalkanku, aku akan mati di sini. Hati-hati, aku akan buat keluarga Shen hancur. Hal yang paling aku benci adalah diancam orang. Apa yang sudah aku putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tuan, kakak, bagaimana kalau dia benar-benar? Kekayaan ini didapat dengan susah payah. Untung saja dia masih sayang nyawa. Sudahlah, jangan pedulikan. Hai, kakak besar, Tuan. Tuan. Yang kedua. Lihatlah. Nyonya muda kedua, Nyonya muda kedua. Dokter sudah memeriksanya. Tidak ada masalah besar, hanya tulang lengan yang patah. Perlu istirahat total untuk sementara waktu. Besok aku akan kirim mobil untuk mengantarnya kembali ke kota supaya tidak terjadi masalah lagi. Kalau dia dikirim pulang sekarang, aku khawatir emosinya masih belum stabil. Begitu dia pulang, kalau dia bicara sembarangan atau benar-benar nekat, aku takut.
Itu bisa merusak nama baik keluarga Shen, juga reputasi Tuan. Kalau begitu, lakukan saja seperti yang kamu sarankan. Akhir-akhir ini keluarga Shen benar-benar tidak tenang, semua urusan bikin pusing. Awalnya aku pikir punya anak itu adalah hal yang baik. Siapa sangka? Pada akhirnya malah jadi bahan tertawaan. Bagaimana aku harus menghadapi para leluhur? Tuan, jangan berpikir seperti itu. Anda masih di usia produktif, jadi soal anak itu cepat atau lambat pasti akan ada. Sekarang Xiu Ju sudah memberi tanggapan pada Tuan, ditambah lagi Liu juga sudah kembali dengan selamat. Semuanya sedang berjalan ke arah yang baik. Semoga saja, ya. Alkohol hanya bisa melupakan kesedihan untuk sementara, tapi manusia bisa mengatasi duka. Kamu adalah Bos Han. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu tetap secantik dulu. Dulu aku beruntung berdansa denganmu sekali, sampai sekarang masih sulit melupakan. Kamu tersenyum. Sekarang, bolehkah kita minum bersama? sulit dilupakan itu gunanya apa? Tetap tak bisa menghindar. Akhirnya jadi korban. Ini sudah akhir musim panas. Sebaiknya segera berbalik arah. Sejujurnya, aku dan Shen Yanting punya dendam keluarga. Aku lebih paham daripada kamu. Kamu mau mengajak aku bersekongkol denganmu? Kamu mabuk ya? Nona Liu, apa kamu tidak ingin mendengar kata-kata tulus dariku? Bagi Shen Yanting, kamu hanyalah wanita cantik dan rekan bisnis. Dia akan berterima kasih padamu, tapi dia tidak akan pernah mencintaimu. Pada akhirnya, kamu hanya akan bernasib sama seperti istri pertama. Cukup sudah. Aku kasih tahu, sekarang dia cuma terbuai Xiuju itu. Nanti kalau aku punya anak, dia pasti kembali ke sisiku. Dia pada akhirnya akan mencintaiku. Tapi bagaimana kalau rencanamu gagal? Nona Liu, yang benar-benar ada di tanganmu, itulah yang paling nyata. Segala sesuatu juga sama saja. Kamu harus benar-benar memikirkannya baik-baik. Di rumahku ada anggur merah yang sangat bagus. Aku menantikan bisa minum bersama Nona Liu lagi lain kali. Aduh, akhir-akhir ini bisnis di toko makin sepi.
Setelah dicek, ternyata kaleng impor ini yang merebut sebagian besar pelanggan kita. Aduh. Tapi ini bukan sepenuhnya salahmu. Sekarang jenis kaleng makin beragam. Ada buah, daging, dan ini barang baru. Jadi wajar semua orang ingin ikut tren. Tapi kamu hanya benar setengahnya. Bungkuskan, ada yang mau beli, Tuan ke-6. Selama harganya cukup murah, pasti pelanggan akan berbondong-bondong datang. Sekarang, kebun jeruk sudah memproduksi, mengolah, dan menjual sendiri menghemat sebagian besar biaya. Jadi ruang menekan biaya sudah terbatas. Makanya, perlu ada inovasi. Ini adalah foto-foto pabrik pengolahan makanan di Asia Tenggara. Kalau kita bisa impor mesin-mesin itu, kapasitas produksi meningkat, biaya tenaga kerja hemat, dan kebun jeruk mendapat kehidupan baru. Selain membuat selai dan manisan jeruk, kita bisa memanfaatkan mesin ini untuk mengembangkan produk baru. Kamu benar. Sebenarnya aku juga pernah terpikir seperti itu. Aku bahkan ingin mengembangkan produk seperti wain jeruk, kue jeruk, dan bolu jeruk. Kenapa sih pikiranmu selalu soal makanan? Wepen. Lihat ini. Kulit jeruk kering. Benar, kita juga bisa membuat kulit jeruk kering. Kulit jeruk keprok merupakan sayuran yang berkhasiat obat. Kita juga bisa membuat produk kalengan. Kalau dilihat dari jangka panjang, ini memang hal yang baik untuk kebun jeruk. Tapi pemikiran seperti ini terlalu gegabah. Aku khawatir para tetua akan, biar aku bantu kamu. Karena takdir telah memberiku kesempatan untuk terlahir kembali, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Selama itu adalah hal yang ingin kamu capai, aku pasti akan mewujudkannya untukmu. Bukan untukku, tapi demi keluarga Shen. Ucapkan terima kasih Tuan 6. Terima kasih kembali. Tuan, jika penjualan kaleng dari luar negeri terus membanjiri pasar dalam negeri seperti ini, bisnis kita akan semakin sulit dijalankan. Dunia sekarang sudah berbeda, daripada tersingkir oleh orang lain, lebih baik kita mengubah diri sendiri. Benar, sekarang di Jiangqiang hampir tidak ada perusahaan dagang yang menggunakan mesin seperti ini, jadi kita bisa mengambil peluang lebih dulu, dan tuan seluruh pasar dengan harga murah. Aku tidak setuju. Kalian berdua terlalu menganggap remeh masalah ini. Kerjakan saja apa yang ada di depan mata. Jangan terus-menerus berpikir yang aneh-aneh. Tapi sudah cukup. Aku sudah membuat keputusan. Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Bukan begitu, kakak. Kalau kita tidak segera berubah, keluarga Shen benar-benar akan habis tak bersisa. Jangan mudah percaya dengan omongan orang. Bisnis keluarga Shen tidak akan mati. Kamu tidak perlu khawatir. Kakak, ini menyangkut masa depan keluarga Shen. Aku buka ruang leluhur dan minta tetua keluarga bermusyawarah. Apa yang kamu bilang?
Aku mengirimmu supaya melihat dunia, bukan pulang merepotkanku. Kalau mau buka, ya buka saja. Tuan. Ini urusan di antara kalian bersaudara. Kenapa harus melibatkan para tetua keluarga? Keenam, tindakanmu ini sudah keterlaluan. Dan kamu juga, Xiuju, bagaimana bisa kamu membantah Tuan? Lao sudah merasa hebat, harus sekali-sekali merasakan sakit supaya tahu rasanya. Tata, ada yang ingin tamu katakan? Xiuju peduli pada bisnis kebun jeruk. Keenam ingin menunjukkan kemampuan dan ambisinya. Semua itu aku bisa mengerti. Tapi mesin itu mahal, keuntungan kebun jeruk tipis dan sulit balik modal. Kalau semua dilakukan terburu-buru, bisa menimbulkan banyak masalah. 100 tahun lalu, leluhur keluarga Shen berani menjadi pelopor. Beberapa generasi telah berjuang dan berkorban, baru bisa membangun usaha sebesar ini. Sekarang, teknologi dan mesin canggih dari luar negeri telah masuk. Itu sangat memukul kerajinan tradisional. Kalau kita tetap kolot dan tidak mau maju, bagaimana nasib keluarga Shen 100 tahun ke depan? Kalau kamu melakukan ini, jelas kamu menghancurkan mata pencaharian orang-orang yang sudah bekerja untuk keluarga Shen selama beberapa generasi. Bagaimana mereka harus bertahan hidup? Tuan tidak perlu khawatir, sebaik apapun mesinnya tetap butuh orang untuk mengoperasikannya. Mereka bisa dilatih dan kembali bekerja. Yang lain bisa dialihkan ke bagian penjualan, bahkan bisa membuka lini usaha baru. Intinya, pasti ada tempat untuk semuanya. Kalau para tetua masih khawatir, saya bersedia mengeluarkan seluruh tabungan saya untuk peningkatan kebun jeruk. Menjadi batu ujian bagi kalian semua, itu bisa juga. Kalau bisa sampai sejauh ini, kenapa tidak dicoba saja? Bagaimana menurut kalian? Tunjukkan sikap kalian. Inti manusia memang harus dipercaya. Itu juga cara si anak keenam yang aku belum benar paham. Apa yang dikatakan Nyonya tapi gak masuk akal. Selain itu, anak keenam juga sangat mendukung. Kami sudah berdiskusi dan memutuskan soal ini. Soal ini, kami setuju, kami setuju, kami setuju. Aduh. Halo semuanya, halo Nyonya Besar, kalian semua sudah bekerja keras. Hari ini ada satu hal. Saya ingin memberitahu kalian. Bagian toko akan ditutup sementara. Kalian semua pulang dan istirahatlah beberapa hari. Apakah terjadi sesuatu? Lakukan saja seperti yang saya katakan, jangan tanya terlalu banyak soal yang lain. Tidak yakin. Kalau Nyonya melakukan ini dan Tuan sampai tahu, bagaimana nanti? Kamu tidak mengerti, Tuan sedang ditantang wibawanya oleh Xiuju dan Tuan T6. Kalau terus dibiarkan seperti ini, sepertinya rumah ini tidak akan tenang. Nyonya kedua, kenapa Anda datang? Nyonya kedua, barusan Nyonya besar seperti yang sudah bilang, jadi kalian juga jangan khawatir. Pasti akan diberikan uang pesangon yang cukup.
Uang pesanggul itu maksudnya apa? Uang pesanggul itu maksudnya apa? Apa kita mau diusir? Kalian masih belum tahu apa-apa ya? Aduh, Nyonya ketiga ingin membeli sejumlah mesin dari luar negeri untuk produksi di kebun jeruk. Kalau sudah ada mesin, masih perlu tenaga kerja apa lagi? Bukankah ini memutus mata pencaharian kita? Sebenarnya Tuan awalnya ingin mempertahankan kalian. Saya juga sebenarnya setuju dengan Tuan, tapi Nyonya ketiga ngotot ingin mengadakan rapat di aula leluhur, pakai nama leluhur untuk menekan kita. Tapi apa daya, saya orang kecil, suara saya tidak didengar, saya tidak bisa membantu. Saya lama bekerja di keluarga Shen, sekarang mau usir, bukankah membunuh? Saya harus cari dia, minta penjelasan. Kita sebanyak ini, masa masih takut sama dia? Kita harus pergi cari dia, minta penjelasan jelas. Nyonya ketiga mau beli mesin itu urusan dia, tapi kamu nggak bisa memutus mata pencaharian kami pekerja keluarga Shen. Siapa bilang begitu? Kamu dengar dari mana soal ini? Kami semua sudah tahu. Kamu masih mau sembunyi sampai kapan? Jangan ribut, dengarkan saya. Benar, saya mau beli mesin untuk memperbarui kebun jeruk, tapi saya akan mengatur tempat baru untuk kalian. Apa uang pesangon sudah cukup disebut pengaturan? Bagaimana nanti keluarga saya bisa hidup? Iya, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Sudah bertahun-tahun. Selama ini kami yang mengurus perkebunan, sekarang kamu malah menyingkirkan kami setelah tidak butuh lagi, tidak memberi kami jalan hidup. Jangan harap kamu bisa tenang, ayo pergi. Berhenti. Sudah merusak barang masih mau kabur, ya? Tahan dia. Tutup pintunya. Bagaimana sekarang? Ini adalah pesanan yang harus diserahkan akhir bulan. Siuju. Nyonya ketiga, kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan tinggal diam. Apa yang kalian lakukan? Kalian ini benar-benar, Nyonya kedua bilang ternyata sudah masuk ke mesin. Kita semua bisa diusir, mereka benar-benar tidak memberi kita jalan hidup. Keluarganya juga akan hancur bersama. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku potong lidahmu karena kamu yang menghasut dan memprovokasi. Lao Yo, kunci dia di gudang kayu 3 hari. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar. Tuan, bukankah Anda tidak ingin Kiki masuk teater? Semua yang saya lakukan demi Anda. Jangan marah. Masuk atau tidak ke kebun krisan urusan keluarga Shen, tidak pantas orang luar ikut campur. Orang luar? Shen Yanqing, selama bertahun-tahun ini, untuk urusan bisnismu di kota, sudah berapa banyak tenaga yang aku keluarkan, berapa banyak bakti yang sudah aku berikan. Di hatimu, aku ini, akhirnya aku cuma dianggap orang luar, ya? Aku ini cuma orang luar, ya? Ngapain bengong? Bawa dia pergi, bawa pergi. Jelaskan baik-baik. Kamu yang harus jelaskan semuanya. Shen Yanqing, kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini. Lepaskan aku. Jangan tutup pintunya. Jangan tutup. Keluarkan aku. Tempat apa ini? Jelek banget. Aku benar-benar sudah melihat siapa kamu sebenarnya.
Kalau memang gak ada cinta. Ya sudah, aku mau uang saja. Harus cepat-cepat cari sandaran baru. Kamu, ya. Lihat nih. Aku sudah bereskan semua alat yang rusak. Yang hancur juga sudah aku buang. Jangan sedih, yang lama pergi, yang baru datang. Tan, di Linceng ada tukang yang bisa perbaiki mesin. Aku sudah suruh orang untuk memanggilnya, jadi nggak perlu khawatir. Jangan putus asa dong. Memang sedih sih alat-alat rusak. Tapi bukankah kita sudah sepakat? Kita mau beli satu batch mesin impor. Untuk menggantikan semua alat manual ini. Sekarang waktunya kita benar-benar mulai rencanakan itu. Kupikir kamu bakal sedih dulu sebentar. Ternyata kamu sudah lama siap, ya. Nanti kalau pekerja sudah bisa pakai mesin baru dan mereka lihat mesin bisa ningkatin produksi, bantu mereka dapat upah lebih banyak, mereka pasti ngerti maksud baik kita. Benar, begitu mesin-mesin baru datang, aku yakin bisnis kebun jeruk pasti bisa bangkit lagi. Iya, sekarang coba jelaskan ke aku gimana cara beli mesin baru itu. Aku sudah nunggu-nunggu kamu ngomong begitu, silakan. Rutenya begini, di sini ada mesin dari Nanyang, kita mulai kirim dari Nanyang. Setelah sampai pelabuhan, kita kirim ke atas, suruh orangku istirahat tapi dia nggak mau. Apa biayanya nggak bakal mahal? Sudah aku hitung biayanya. Masih dalam kisaran yang bisa kita perkirakan. Saat lewat sini, bayar pajak kendaraan kapal. Adik keenam, Siuju. Kakak tertua dan ipar tertua. Tuan, nyonya besar, kalian datang tepat waktu. Aku dan Tuan keenam sedang membahas cara membeli mesin baru. Ya, semua ini demi mesin-mesin itu. Sampai segini besarnya urusannya. Menurutku, bagaimana kalau kita tunda dulu? Tapi kakak ipar, kalau kita nggak punya mesin baru ini. Bisnis di kebun jeruk akan sangat sulit untuk dibangun kembali. Apa semua usaha Siuju sebelumnya harus sia-sia begitu saja? Sebagai istri ketiga Tuan, Siuju meskipun seumur hidupnya tidak melakukan apa-apa, dia tetap tidak akan kekurangan kemewahan dan kekayaan. Benar kan? Jadi, rencanamu apa? Saya berencana kerjasama dengan Tuan keenam, kami patungan modal dan hasil dibagi dua. Tuan keenam paham mesin, jadi setelah mesin baru datang, dia yang urus perawatannya. Saya bertanggung jawab menjual produk pabrik. Oh, kamu sudah memikirkannya matang-matang. Ya, sudah lakukan seperti itu. Terima kasih, Tuan.